Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat perkara cabul, seorang pendeta diringkus tim Kejaksaan Negeri Samarinda di tempat persembunyiannya. Komplotan pembuat SIM palsu di Tarakan, Kalimantan Utara diringkus polisi. Penyelesaian proyek tol menuju ke ibu kota Nusantara terus digenjot. Tol di kilometer 11 ini akan menghubungkan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan ke Bandara VVIP di IKN. Selain itu, jalan ini pun akan menembus ke area tol kilometer 13 melalui jembatan Pulau Balang dan keluarnya di Simpang Riko. Dari titik ini akan ada akses jalan ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Pelaksana tugas Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN menyatakan pengerjaan kawasan tersebut saat ini sudah hampir rampung. Diketahui kilometer 11 dan 13 memiliki panjang 40 kilometer. Mereka berupaya agar jalan tersebut sudah bisa digunakan pada akhir tahun ini. Tahun ini kita harapkan nanti satu arah dari Balikpapan ke ini sampai ke sini udah lewat tol semua, nggak lewat jalan yang belok-belok. Gitu. Berapa itu, Pak? Panjangnya sekitar 40 km. Iya. Ya. Koridor Satwa yang di sana itu di jalan tol. Iya, itu kan sedang dikerjakan oleh teman-teman Kementerian PU. Jembatannya. Iya, 2 titik. Iya, itu udah hampir selesai juga itu. Berapa persen tuh, Pak? Wah, udah lebih dari 80%. Udah, kalau yang koridornya, kalau jalannya kan udah. Itu target rampung berarti tahun ini, Pak? Iya, tahun ini. Pihak otorita menyebut jalan yang dikerjakan ini akan dilengkapi dengan koridor satwa. Mereka meyakini pengerjaan jalan tol dan koridor satwa akan selesai pada akhir Desember 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pembangunan jalan areal 1B dan 1C di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Sepaku Penajam Pasir Utara masih berlangsung. Pengerjaan yang dikebut saat ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Jalan tersebut merupakan sambungan dari Jalan KIPP 1A, yakni lokasi menuju ke Istana Negara. Pelaksana tugas Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN menyatakan, pembangunan jalan 1B dan 1C ini menghabiskan dana sebesar 3 triliun rupiah dan ditargetkan selesai Desember 2025. Mereka juga memastikan jika dana pengerjaan jalan dengan panjang 14 km dan lebar 4 meter tersebut murni bersumber dari dana Otorita IKN. Ini pekerjaan jalan ini membuka kawasan ini ke arah namanya kawasan 1B dan 1C. Kan sekarang yang ada ini istana dan sebagainya ini 1A. Nah, jadi 1B, 1C sehingga kita bisa mengembangkan area KIPP yang luasnya 6.700 hektar. Dan di situ terutama nanti pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian juga ada dukungan fasilitas kota, mix bisnisnya ada di situ. Berarti yang 200 hari itu yang jalan itu, Pak? Yang jalan itu, jadi kita pengen selesai pada bulan Desember, 232 hari. Pada kawasan Jalan 1B dan 1C yang masih dalam tahap pengerjaan ini, nantinya akan dilengkapi dengan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga lahan mixed use, seperti pusat perbelanjaan dan perhotelan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Link atau Tautan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2025 tingkat sekolah menengah pertama di Samarinda ini sudah dimulai sejak 10 Juni kemarin. Salah satu sekolah yang menggelar tahapan itu adalah SMP Negeri 6 di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir. Sekolah ini akan menerima sebanyak 288 calon peserta didik. Proses penerimaannya dibagi menjadi beberapa tahap, yakni tahap afirmasi seperti prestasi akademik dan non-akademik, dan calon siswa berkebutuhan khusus. Tahap selanjutnya adalah domisili atau zonasi. Sedangkan proses pendaftarannya dilakukan melalui link atau tautan yang telah disiapkan. SMP 6 ini kuotanya 288. Berapa? 288. 288. Nah, ada sistem penerimaan seperti zonasi atau prestasi Ya, seperti apa, Pak? Jadi di sini sama ya sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi itu ada yang prestasi ya, prestasi akademik, non akademik. Kemudian ada yang mempunyai kartu ya, TK, KKS dan seterusnya. Kemudian ada yang anak-anak berkebutuhan khusus juga afirmasi. Nah, selebihnya pada tanggal 17 ya, itu dimulai yang domisilinya. Domisili. Kalau dulu zonasi ya. Salah satu orang tua calon siswa mengaku sempat kesulitan saat melakukan pendaftaran. Itu karena mereka tidak bisa masuk ke link atau tautan khusus penerimaan murid baru. Tadi nggak bisa upload berkasnya. Upload berkasnya? Karena HP-nya apa jaringannya kan. Oh. Tapi setelah ganti HP bisa. Bisa ya. Oh. Ini sudah berapa kali coba, Bu? Pada saat itu? Berkali-kali dari kemarin, cuma baru tadi coba ganti HP. Baru bisa masuk, Bu ya? Oh. Ini apa ini? Anaknya atau seperti apa? Yang masuk sini? Adik masuk sini ya. Oh. Tapi udah clear atau belum ini, Bu? Tinggal verifikasi aja. Tinggal verifikasi. Oh, verifikasi harus datang ya? Nggak tahu ya, yang lainnya datang jadi Ikut datang. Tadi ada dibantu operator di sini juga, Bu? Tadi sempat dibantu pakai HP yang nggak bisa, tapi tetap nggak bisa kan, jadi disuruh ke sini. Tapi pas tadi istirahat kan, coba ganti HP ternyata bisa. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ini digelar selama 1 minggu dan berakhir Jumat 13 Juni 2025 mendatang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Suasana salah satu kelas di SD Negeri 020 terlihat begitu ceria. Peserta didik begitu bersemangat saat mengikuti mata pelajaran muatan lokal, yakni berupa bahasa Berau. Mereka tetap bersemangat meski sebagian dari mereka tidak terlalu paham dengan bahasa tersebut. Pihak Dinas Pendidikan Berau menyatakan, muatan lokal yang rencananya akan dimasukkan dalam mata pelajaran ini dinilai penting. Tujuannya agar generasi muda mengenal budaya dan bahasa lokal secara utuh. Ini baik sekali untuk kami dan untuk halayak, khususnya warga anak sekolah di Kabupaten Berau, bahwa kami dari Dinas Pendidikan memang ada upaya atau program untuk supaya bahasa Banua itu atau bahasa Berau bisa dimasukkan di dalam kurikulum di sekolah masing-masing. Maksud dan tujuannya adalah satu, bahwa kita tinggal di Berau sudah sepatutnya bisa menguasai bahasa setempat. Sementara salah satu sekolah yang mulai mengajarkan bahasa lokal mengaku sangat mendukung rencana dari Dinas Pendidikan. Mereka menilai sudah sewajarnya jika Dinas Pendidikan menginginkan generasi muda mengenal budaya dan bahasa setempat. Seandainya bahasa Banua jadikan muatan lokal, saya selaku kepala sekolah SD 020 sangat mendukung sekali. Karena merupakan budaya kita, kekayaan kita, dan supaya anak kita itu tidak kehilangan jati dirinya. Orang Berau masa tidak bisa bahasa Berau. Iya betul Pak.
Jadi walaupun apapun sukunya, gimana bijak langit sijing bisa menghargai budaya lokal. Dukungan serupa juga diberikan orang tua murid, meski mereka belum sepenuhnya mengenal bahasa Banua. Meski begitu, mereka sangat mendukung dan akan mengajarkan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa Berau. Bagus lagi karena memang banyak juga daerah yang sudah ada di sekolah kan ada bahasa daerah mereka. Kalau di Berau diadakan siapa aja juga kami sebagai orang tua mengajarkan. Walaupun kami suku lain yang datang ke sini kayak perantau begitu kan. Tapi siapa aja bisa. Oh, ibunya perantau ya? Iya, perantau. Oke. Berarti tahu-tahu aja kamu bahasa Berau tahu sedikit. Oh iya. Saat ini persiapan untuk menjadikan bahasa Banua sebagai salah satu mata pelajaran masih dimatangkan. Salah satunya yakni pembuatan kamus bahasa Banua. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.